Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tema besar dari gereja kita untuk bulan-bulan ini adalah hidup di dunia tetapi bukan dari dunia. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai nilai kerajaan Allah yang pertama, ya. Sekarang kita masuk di dalam nilai kerajaan Allah yang kedua, yaitu seperti dalam Roma 14:17 dikatakan, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bukannya damai di hati kita, ya, seperti perasaan sejahtera, tenang, ya, yang hubungannya dengan perasaan, bukan. Tetapi damai di sini, damai sejahtera di sini dimaksudkan adalah damai dalam hubungan, ya, hubungan yang harmonis dengan sesama. Ini berasal dari kata Yunani yaitu Eurene, ya, dalam bahasa aslinya. Ini lawan dari perang, pertengkaran, permusuhan, keributan, ya, pertentangan antara sesama. Allah itu memang tidak menghendaki satu kekacauan, ya, atau keributan, tetapi damai sejahtera. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Dan Allah juga di dalam Roma 14 ayat 19 menyuruh kita untuk mengejar, mengusahakan dengan sekuat tenaga hal-hal yang bisa menimbulkan damai sejahtera itu, yaitu hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan damai dengan sesama, dan hal-hal yang berguna untuk saling membangun. Untuk itu kita mau lihat beberapa hal, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang merupakan hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan untuk supaya kita mudah menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan sesama, ya. Yaitu yang pertama, kita perlu mengesampingkan, menyingkirkan, menomorduakan kepentingan pribadi di dalam kita berhubungan dengan sesama kita, ya. Supaya kita mengutamakan terjadinya damai sejahtera itu, hubungan yang harmonis itu dengan sesama kita. Dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4, ya, kita disuruh memperhatikan kepentingan orang lain. Bahkan menganggap orang lain itu lebih utama. Jangan kita mementingkan kepentingan kita sendiri, ya. Itu yang biasa membuat banyak keributan, banyak kekacauan, banyak pertengkaran, hubungan yang tidak baik. Dan oleh sebab itu mengalah itu adalah suatu upaya supaya keributan itu, pertentangan itu tidak terjadi ataupun makin parah, ya. Jangan kita itu mementingkan hal-hal yang tidak penting. Jangan membuat hal-hal yang tidak prinsip menjadi prinsip. Contoh misalnya hal-hal rohani, hal-hal yang kekal, itu adalah lebih penting daripada hal-hal yang jasmani, yang sementara. Jadi jangan sampai kita gara-gara hal-hal jasmani, materi, kita malah ngotot ataupun memperebutkan itu, ya. Misalnya antrian, ya, kita ngantri, itu kita bisa mengalah kepada orang lain kalau memang ada yang menyerobot kita karena ada kepentingan tertentu, atau karena dia sudah agak terlambat, atau dia ada perlu. Kita belajar untuk mengalah. Kemudian juga mengalah dalam, ya, ini yang paling sering saya masih struggle, berjuang dalam berkendara. Itu sering lupa. Orang menyerobot, orang memotong. Ini kita juga belajar untuk mengalah supaya tidak terjadi keributan, ya. Tidak terjadi mungkin akhirnya malah kecelakaan. Juga dalam
pesta-pesta saja, ya sekarang memang PSBB jarang ada boleh pesta. Tapi dalam pesta kadang-kadang orang rebutan, dalam event-event khusus rebutan makanan, rebutan hadiah, rebutan tempat duduk, semua banyak yang diperebutkan, ya. Sehingga tidak ada yang saling mengalah. Bahkan warisan pun di antara saudara pun juga bisa rebutan seperti itu. Bahkan sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Tidak ada yang mau mengalah. Semua mempunyai kepentingan, semua memiliki kebutuhan. Kita tahu semuanya itu barang-barang fana. Nah, kita mengerti hal-hal harta yang kekal, harta yang surgawi, itu sesuatu yang lebih penting daripada yang fana. Sebab itu kalau kita mengerti hal itu, biarlah kita belajar mengalah dan mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, itu salah satu mengenai bagaimana kita bisa menghadirkan kedamaian, ya, antara sesama. Kemudian yang kedua yaitu jangan mempermasalahkan perbedaan. Karena sebenarnya Tuhan itulah yang menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Sebab itu kita patut syukuri, nikmati, bahkan kita lakukan sinergi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, ya. Contohnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, coba bayangkan andai kata tubuh kita ini semuanya mata atau semuanya telinga. Padahal Allah itu telah memberikan kepada setiap anggota itu suatu tempat yang khusus pada tubuh manusia ini. Demikian juga di dalam tubuh Kristus ataupun di dalam masyarakat ini, Tuhan menciptakan hal-hal yang memang berbeda. Dalam kepribadian, saudara-saudara tahu ada yang 4 kepribadian yang terkenal, itu ada beda-beda kepribadian. Nggak semuanya sama, nggak semuanya tegas, nggak semuanya kalem, nggak semuanya perfeksionis, nggak semuanya pandai bergaul misalnya. Coba kalau cuma manusia ini cuma punya satu kepribadian, wah tegas semua, bisa berantem terus, ya kan? Nanti ada yang kalem semua, wah mungkin pekerjaannya tidak bisa dikerjakan dengan cepat atau banyak hal yang tidak kurang produktif misalnya, dan yang lain-lain, ya. Kemudian orang, hobi, kesukaan, passion dari orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang passionnya di bertani, memasak, mendesain, ya, bermain musik, traveling, dan banyak sekali. Tuhan memang menciptakan begitu kaya, ya. Kalau kita lihat dalam ciptaan binatang itu, ikan aja ribuan jenisnya. Nanti katak ribuan jenisnya, ayam ribuan jenisnya. Semua itu ribuan jenisnya. Karena memang Tuhan menciptakan perbedaan seperti itu. Manusia aja tidak ada satupun yang sama, ya, sidik jarinya, kornea matanya. Kalau semua sama, walaupun semuanya misalnya perempuan itu cantik semua seperti artis, tapi semua sama, saudara bisa bayangkan, bisa bosen dan malah nggak bisa bedakan si A si B, ya, karena semuanya kembar. Begitu juga apalagi pria wanita itu diciptakan memang beda, karena kepribadian atau temperamennya pria sama wanita, sifat-sifatnya, kelembutannya, kekuatannya, semuanya berbeda. Kalau semuanya sama, wah, tidak bisa saling tolong-menolong. Makanya Allah menciptakan Hawa sebagai penolong dari Adam. Sebab itu kita jangan mempermasalahkan perbedaan. Coba bayangkan kalau semua bunga itu putih semua, kemudian nada itu cuma do aja, nggak ada lagu, ya kan? Warna semua cuma merah aja, nggak bisa ada pelangi.
desain-desain nggak bisa bagus, ya kan? Rambut semua cuma pendek dan hitam, waduh, tidak menarik sekali. Ya. Semua maunya itu berbeda, semua itu diciptakan untuk saling melengkapi, saling membutuhkan. Sebab itu jangan kita ketemu orang yang nggak sama, sifatnya, temperamennya, kesukaannya, kerajinannya, ketelitiannya, kebersihannya, suara nadanya. Jangan kita bilang, waduh aku nggak suka sama orang itu, karena orang itu nggak sama kita. Hal-hal seperti itu biarlah kita mau mengerti dan tidak mempermasalahkan itu semua, sehingga hubungan kita kepada setiap orang-orang lain sesama kita tidak mendatangkan satu pertengkaran ataupun gesekan, ketidakharmonisan, tetapi bisa terjadi kedamaian, damai sejahtera antar hubungan kita sesama dengan sesama kita. Yang ketiga, jangan kita itu menentukan ekspektasi yang tinggi atau terlalu tinggi pada orang lain. Kalau mau menentukan ekspektasi, harapan yang tinggi itu kepada diri kita sendiri. Sama seperti Tuhan yang sudah tahu akan kita, yang menciptakan kita, dia menuntut, dia mengharapkan kita bisa kudus dan sempurna seperti dia. Itu suatu hal yang begitu tinggi. Tetapi karena Allah yang menciptakan kita, yang tahu persis semua fasilitas yang dia berikan kepada manusia baru, pada waktu dia sudah mati dan bangkit dan memberikan Roh Kudus untuk kita, itu tidak ada masalah. Karena dia tahu sebenarnya bagaimana kita. Tetapi kita terhadap sesama jangan menuntut terlalu tinggi. Ada seorang istri yang mengharapkan suaminya itu bisa cari uang yang cukup untuk seluruh keluarga, bahkan menabung untuk masa tuanya. Kemudian bisa membetulkan kerusakan-kerusakan bangunan rumah, juga alat-alat listrik, mesin cuci, kemudian bisa mengajarin anaknya membuat PR, bahkan yang sudah SMP, SMA, bisa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, cuci baju, setrika, ngepel, ya, menyapu. Kemudian juga bisa memelihara taman, membersihkan pekarangan, menanam pohon misalnya. Kemudian bisa juga menyayangi istrinya, bisa mengantar istrinya kemana dia mau dan anak-anak yang lain. Kalau seperti itu, si istri ini jangan-jangan butuh sampai 5 sampai 6, 7 suami. Karena dia butuh bisnismen, ya, suami yang bisnismen, tukang bangunan, tukang listrik, guru, tukang kebun, pembantu, sopir, satpam. Wah, itu namanya mengharapkan ekspektasinya terlalu tinggi, mengharapkan suami yang ideal. Untuk istri-istri seperti ini, banyak orang bilang ngaca. Maksudnya apa? Wanita kan suka bercermin, ya, suka dandan. Nah, padahal setiap saat, setiap hari sering kali lihat cermin, tapi bisanya melihat yang kelihatan di wajahnya, tapi nggak bisa melihat dirinya sendiri yang mengharapkan begitu tinggi terhadap suaminya. Tidak bisa melihat apakah dia juga seideal itu untuk suaminya. Nah, begitu juga suami-suami, ya, juga ada yang seperti itu, ekspektasinya terlalu tinggi. Kepingin istrinya itu, wah, bisa merawat badan, bisa merawat diri, bisa tampil menarik, cantik, ya kan? Bisa menyediakan makanan, bisa masak, bikin minuman untuk anak-anak, bisa membereskan rumah tangga, bersih-bersih, setrika, dan lain-lain. Bisa mendidik anak, mengajarin anak, PR anak-anak, bisa antar jemput sekolah,
bisa belanja seluruh keperluan rumah tangga dan bahan-bahan dan kebutuhan rumah tangga yang lain, bahkan dengan anggaran yang sehemat mungkin, bisa bantu pekerjaan suami, bahkan ada yang diharapkan bisa mengerjakan juga menambah income keluarga dengan melakukan pekerjaan sampingan di rumah dan bisa melayani suami lahir dan batin katanya. Nah, kalau seperti ini, Cak Lontong sering bilang, suami-suami seperti ini mikir katanya. Padahal pria itu katanya sukanya pakai pikiran, bukan pakai perasaan. Tapi tidak bisa mikir. Dia nuntut seperti itu, dianya itu sudah memberikan jadi suami yang ideal seperti apa kepada istrinya. Nah, itu mengenai ekspektasi. Gitu. Begitu juga di dalam Lukas 6 ayat 31 dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada mereka. Apakah kita itu ingin orang lain itu menuntut, mengekspektasi kita ideal, terlalu tinggi, apa tidak? Kalau kita tidak ingin diekspektasi orang, dituntut terlalu tinggi oleh orang lain, kita juga jangan seperti itu. Jangan mengekspektasi terlalu tinggi. Akan mudah kecewa. Juga ada juga di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4 itu yang istilahnya orang yang bisa melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya sendiri nggak bisa lihat. Jadi ada orang lain yang punya kekurangan kecil, itu langsung dikritik, langsung dikata-katain, langsung dipermasalahkan. Padahal dia sendiri punya kelemahan, kekurangan yang lebih besar daripada orang itu. Cuma mungkin bidangnya lain. Nah, itu yang sering sekali orang tua saya dulu seringlah mengatakan, jangan kamu itu membandingkan kekuatan kamu dengan kelemahan orang lain. Kalau mau, itu bandingkanlah kelemahan kamu terhadap kekuatan orang lain. Nah, itu kamu akan cepat bertumbuh, cepat memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan kita. Secara rohani pun kita akan makin cepat bertumbuh kalau seperti itu. Tapi kalau orang membandingkan kekuatannya terhadap kelemahan orang lain, dia nggak tumbuh-tumbuh, bahkan sombong. Itu bakal menimbulkan kesombongan. Ini adalah mengenai yang ekspektasi. Kemudian yang keempat, yaitu supaya hubungan kita harmonis dengan orang-orang lain, dengan sesama. Dikatakan di Efesus 4 ayat 15, itu speaking the truth in love. Menyampaikan sesuatu kebenaran itu dengan kasih. Bayangkan, kebenaran, menyampaikan firman yang pasti benar saja disuruh dengan kasih, dalam kasih. Apalagi menyampaikan pendapat kita, menyampaikan keinginan kita yang belum tentu pasti 100% betul, 100% pasti benar, pasti bermanfaat. Pasti kita harus menyampaikannya itu dengan kasih, dibungkus dengan kasih, baik itu dengan suara yang baik, intonasi yang baik, kata-kata yang baik, waktu yang tepat. Itulah cara menyampaikan sesuatu kepada sesama kita. Lakukannya itu dengan kasih. Apapun yang kita kerjakan, mau menolong orang, mau mendoakan orang, hal-hal yang positif pun itu kita harus lakukan dengan kasih, supaya menjadi kebaikan dan hubungan kita antar sesama itu menjadi indah. Itu mengenai nilai-nilai yang nomor 2, yaitu damai sejahtera, yaitu hubungan damai, hubungan harmonis antar sesama yang Tuhan rindu untuk anak-anaknya. Warga kerajaan Allah itu memiliki, menghidupi nilai itu dan mengutamakan itu, menghidupinya dan
menjadikan gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk di dalam nilai yang ketiga, yang nilai-nilai dalam kerajaan Allah, ya, yaitu tentang sukacita oleh Roh Kudus. Ada dua di sini yang saya mau sampaikan, yaitu sukacita karena pendamaian, yaitu sukacita yang timbul karena adanya pendamaian hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama dan dengan diri sendiri. Seperti nilai pertama tadi, waktu kita membahas kebenaran, itu membuat pendamaian hubungan kita dengan Allah. Itu pendamaian secara vertikal, ya. Sedangkan nilai yang kedua tadi, yaitu damai sejahtera, di mana pemulihan hubungan, pendamaian hubungan dengan sesama, itu adalah pendamaian secara horizontal. Sehingga kalau dua hal ini digabung, sebenarnya membentuk lambang salib yang kita kenal. Jadi vertikal dan horizontal. Bila kita mengalami hal ini, pendamaian vertikal dan horizontal, kita akan mengalami juga pendamaian terhadap diri kita sendiri, ya. Seperti di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21, karena kita sudah beres kepada Allah dan kepada sesama, hati nurani kita tidak menuduh kita, sehingga kita pun juga mengalami pendamaian di dalam diri kita, sehingga itu menimbulkan sukacita yang luar biasa, sukacita surgawi, sukacita yang sejati, sukacita rohani yang melampaui situasi ataupun kondisi yang ada di sekitar kita, di luar kita. Itu yang orang lain tidak bisa ambil dari kita. Dan itulah yang dialami, sukacita seperti itulah yang dialami oleh Stefanus pada waktu dia dirajam batu sampai mati. Yang dialami oleh Paulus dan Silas di penjara yang bisa menyanyi-nyanyi. Yang dialami oleh John Sung pada waktu dia dihukum, di penjara, dimasukkan di dalam kolam kotoran manusia. Itu adalah sukacita yang luar biasa, yang melampaui segala situasi kondisi yang sesulit apapun. Yang kedua adalah sukacita karena Roh penghibur. Di dalam Yohanes 7 ayat 38-39 dikatakan, orang yang percaya itu di dalam hatinya timbul aliran-aliran air hidup, dan di situ dikatakan itu adalah Roh Kudus. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 26-27 dikatakan bahwa penghibur itu, yaitu Roh Kudus, itu yang ada di dalam hati kita. Sebab itu dalam hati kita selalu timbul aliran-aliran air Roh penghibur itu. Roh itu menghibur kita di dalam situasi seperti apapun juga, mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami aniaya, mengalami hal-hal dari orang lain, kita bisa tetap bersukacita. Ada saldo sukacita di dalam setiap kehidupan kita jikalau Roh Kudus memenuhi hati kita. Sehingga seperti perempuan Samaria itu, Tuhan katakan, engkau tidak akan haus lagi. Yang tadinya tidak pernah puas, tidak pernah ada sukacita, sehingga sampai beberapa suami pun belum puas. Tetapi sukacita, nilai sukacita dalam kerajaan Allah ini adalah sukacita sejati, sukacita rohani. Inilah nilai kerajaan Allah yang ketiga. Sebagai kesimpulan, setelah kita mempelajari atau mengerti mengenai tiga nilai dalam kerajaan Allah yang Allah kehendaki dijalankan menjadi gaya hidup dari warga kerajaan Allah, kita tahu bahwa ketiganya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu tidak bisa dipisahkan, bahkan berkaitan satu dengan yang lain. Dan dengan kita menjalankan tiga nilai itu dalam kehidupan kita, itu akan selalu menjaga pendamaian hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Untuk menerapkan, melakukan, menghidupi, mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita, kita harus ingat dan selalu memberi diri kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan di dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, barang siapa
yang melayani Tuhan dengan cara ini, yaitu melakukan ketiga nilai-nilai kerajaan Allah ini, dia akan berkenan di hadapan Allah dan dihormatin oleh manusia. Tuhan senang dilayani dengan cara ini. Dengan kita menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah ini, Tuhan sangat senang. Tuhan tidak senang ataupun gembira kalau kita melayani Dia hanya dengan hal-hal materi, dengan liturgi di gereja, penyembahan, pujian, ataupun hal-hal kegiatan-kegiatan gerejawi yang simbolik. Tetapi dengan cara kita menjalankan ketiga nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita tidak melayani Allah, ingatlah, mungkin kita harus cek. Jangan-jangan kita sedang melayani iblis di dalam kerajaannya. Dan sebagai penutup, Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan menerapkan ketiga nilai kerajaan Allah untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.